Assalamualaikum. Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kotak misterius dari timur. Pada suatu hari, seorang pedagang dari timur datang ke istana Baghdad membawa sebuah kotak misterius. Pedagang itu menghadap Raja Harun al-Rasyid dan berkata, "Yang mulia, hamba membawa sebuah kotak dari timur yang penuh dengan misteri. Barang siapa bisa membuka kotak ini dan memahami isinya, akan mendapatkan kekayaan tak terhingga." Raja Harun al-Rasyid, yang dikenal dengan rasa ingin tahunya yang besar, memandang kotak itu dengan penuh minat, namun tidak ada kunci atau tanda yang jelas untuk membukanya. Raja memanggil penasihat-penasihatnya, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang bisa membuka kotak tersebut. Akhirnya, Raja Harun memanggil Abu Nawas, penasihat cerdiknya, yang terkenal dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya. "Abu Nawas, lihatlah kotak ini. Tidak ada yang bisa membukanya atau memahami rahasianya. Apa kamu bisa?" tantang Raja Harun. Abu Nawas memandang kotak itu dengan penuh perhatian. Dia mengamati setiap detail ukiran dan permata di atasnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Yang mulia, hamba akan mencoba membuka kotak ini. Namun, hamba memerlukan waktu dan ketenangan untuk memikirkannya. Izinkan hamba membawa kotak ini ke rumah untuk beberapa hari." Raja Harun setuju dan memberikan kotak itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas membawa kotak itu pulang dan mulai memeriksanya dengan cermat. Dia mencoba berbagai cara untuk membukanya, tetapi semuanya gagal. Akhirnya, dia menyadari bahwa kotak ini bukan hanya tentang membuka kunci fisik, tetapi juga mungkin melibatkan teka-teki yang lebih dalam. Abu Nawas memutuskan untuk mengundang pedagang timur tersebut ke rumahnya. "Tuan pedagang," kata Abu Nawas, "hamba ingin mengetahui lebih banyak tentang kotak ini. Dapatkah Anda memberi petunjuk?" Pedagang itu tersenyum dan berkata, "Kotak ini berasal dari tanah leluhurku, dan di dalamnya terkandung sebuah pelajaran tentang kesabaran dan kecerdasan. Untuk membukanya, engkau harus memahami esensinya. Pikirkan tentang apa yang paling berharga di dunia ini, yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi sangat dirasakan oleh hati." Abu Nawas merenungkan kata-kata pedagang tersebut. Dia menyadari bahwa jawabannya mungkin bukan tentang kekuatan fisik, melainkan kunci rahasia dan sesuatu yang lebih abstrak. Setelah beberapa hari berpikir, tak sengaja ia menemukan sesuatu dari bagian kotak itu yang bisa bergeser, yaitu ukiran bentuk hati. Dengan rasa penasaran, ia mengikuti alur tersebut. Tanpa perlu waktu lama, ia berhasil membuka teka-teki tersebut dan berencana saat pagi tiba, ia akan membukanya di depan Raja Harun. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali ia kembali ke istana dan menghadap Raja Harun al-Rasyid. "Yang mulia, hamba telah menemukan caranya," ucap Abu Nawas dengan sumringah. Raja Harun mengangguk, memberikan izin kepada Abu Nawas untuk melanjutkan. Abu Nawas mengambil kotak itu dan berkata, "Yang paling berharga di dunia ini adalah cinta dan kepercayaan. Ini adalah pelajaran yang diajarkan oleh kotak ini. Izinkan hamba menunjukkan." Abu Nawas menutup matanya dan meletakkan tangannya di atas ukiran hati yang terdapat di kotak itu. Dia mengucapkan doa sederhana, meminta agar hati dan pikirannya terbuka untuk memahami rahasia kotak tersebut. Ia pun terus menggeser ukiran hati tersebut. Tiba-tiba, terdengar bunyi klik pelan. Kotak itu terbuka dengan sendirinya. Di dalam kotak itu, Raja Harun dan semua yang hadir terkejut, melihat bukan kekayaan yang tak terhingga, melainkan sebuah gulungan perkamen kuno. Abu Nawas mengambil gulungan itu dan membukanya. Di dalamnya tertulis sebuah pesan bijak, "Harta sejati bukanlah emas dan permata, tetapi cinta, kepercayaan, dan kebijaksanaan yang kita bagikan kepada sesama." Raja Harun tersenyum lebar dan berkata, "Abu Nawas, sekali lagi kau telah membuktikan kecerdasanmu. Pelajaran ini jauh lebih berharga daripada emas atau permata. Kau telah membuka kotak ini dengan hatimu, bukan hanya dengan tanganmu.
Pedagang dari timur mengangguk setuju dan berkata, "Yang mulia, Abu Nawas telah membuktikan bahwa dia layak menerima hadiah yang dijanjikan. Kecerdasan dan kebijaksanaannya adalah kekayaan sejati." Raja Harun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdasan dan kebijaksanaannya. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan penuh rasa syukur dan berkata, "Yang mulia, hamba hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk negeri ini dan untuk kebaikan semua orang." Dengan demikian, misteri kotak dari timur pun terungkap. Kisah selanjutnya. Cermin ajaib. Di kota Baghdad yang megah, Raja Harun al-Rasyid selalu mencari cara baru untuk menguji kecerdasan Abu Nawas. Suatu hari, seorang pedagang dari negeri jauh datang membawa sebuah cermin ajaib yang dikatakan memiliki kekuatan luar biasa. Cermin ini bisa memperlihatkan masa depan seseorang, namun hanya kepada orang yang benar-benar jujur dan cerdas. Pedagang itu menyerahkan cermin tersebut kepada Raja Harun dan berkata, "Yang mulia, cermin ini adalah harta karun yang langka. Hanya orang yang memiliki kecerdasan dan kejujuran sejati yang bisa melihat masa depannya di sini. Jika orang yang tidak jujur atau bodoh mencoba melihat ke dalamnya, cermin ini akan tetap gelap," terang pedagang itu. Raja Harun tertarik dengan cermin ajaib itu dan ingin mengujinya. Dia memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menguji cermin ajaib ini. Lihatlah ke dalamnya, dan katakan padaku apa yang kau lihat tentang masa depanmu." Abu Nawas mengangguk, menerima tantangan tersebut. Dia berdiri di hadapan cermin, dan menatapnya dengan seksama. Namun, bukannya tergesa-gesa untuk melihat masa depannya, Abu Nawas mulai berpikir tentang cara mengungkap kebenaran di balik cermin ini. Dia tahu bahwa ada kemungkinan cermin ini hanyalah tipuan untuk menipu orang. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berkata kepada Raja Harun, "Yang mulia, sebelum hamba melihat ke dalam cermin ini, hamba ingin mengetahui lebih banyak tentang asal-usulnya." Pedagang ini mengatakan bahwa cermin ini bisa memperlihatkan masa depan hanya kepada orang yang jujur dan cerdas. Apakah dia bisa menunjukkan bagaimana cara kerjanya? Pedagang itu merasa sedikit terpojok, namun dia tetap tenang dan berkata, "Yang mulia, cermin ini adalah buatan para penyihir dari timur. Mereka menggunakan sihir untuk menciptakannya, dan hanya mereka yang benar-benar murni hatinya yang bisa melihat masa depan di dalamnya." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, mari kita uji cermin ini dengan cara yang sederhana. Yang mulia, izinkan hamba mengundang beberapa orang dari istana untuk melihat ke dalam cermin ini, termasuk hamba sendiri. Mari kita lihat siapa yang bisa melihat masa depan dan siapa yang tidak." Raja Harun setuju dengan usulan Abu Nawas. Mereka memanggil beberapa pejabat dan pelayan dari istana untuk melihat ke dalam cermin. Semua orang mencoba melihat masa depan mereka, namun tidak ada seorang pun yang berhasil melihat apa-apa. Cermin itu tetap gelap. Ketika tiba giliran Abu Nawas, dia berdiri di depan cermin dan berpura-pura melihat sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, "Yang mulia, hamba bisa melihat masa depan hamba di sini. Hamba melihat bahwa hamba akan terus melayani Anda dengan setia." "Ya," ucap Abu Nawas. Raja Harun terkesan, namun dia masih ragu. "Abu Nawas," kata raja, "bagaimana mungkin hanya kau yang bisa melihat masa depanmu? Apakah kau benar-benar jujur dan cerdas, seperti yang dikatakan oleh pedagang ini?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Yang mulia, izinkan hamba untuk menguji pedagang ini. Jika dia benar-benar jujur, maka dia juga harus bisa melihat masa depannya di dalam cermin ini." Pedagang itu mulai tampak gelisah, namun dia tidak punya pilihan lain. Dia berdiri di depan cermin dan mencoba melihat masa depannya, tetapi cermin itu tetap gelap. Semua orang yang hadir melihat kegelisahan pedagang itu dan mulai meragukan keaslian cermin tersebut. Abu Nawas berkata, "Yang mulia, hamba percaya bahwa cermin ini bukanlah cermin ajaib yang bisa memperlihatkan masa depan. Hamba yakin ini hanyalah cermin biasa yang digunakan oleh pedagang ini untuk menipu orang."
Raja Harun memandang pedagang itu dengan marah dan berkata, "Apakah ini benar? Apakah kau mencoba menipu kami dengan cermin palsu ini?" Pedagang itu akhirnya mengaku, "Yang mulia, hamba mohon ampun. Memang benar cermin ini hanyalah cermin biasa. Hamba ingin mendapatkan keuntungan dengan menjualnya sebagai cermin ajaib." Raja Harun murka dan memerintahkan agar pedagang itu dihukum sesuai dengan hukum kerajaan. Dia kemudian berterima kasih kepada Abu Nawas atas kecerdasannya yang telah mengungkap kebenaran di balik cermin itu. "Abu Nawas," kata Raja Harun, "kau sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasanmu sangat berharga bagi kerajaan ini. Kau telah menyelamatkan kami dari penipuan." Abu Nawas menunduk hormat dan berkata, "Yang mulia, hamba hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk negeri ini. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, untuk selalu berhati-hati dan tidak mudah tertipu oleh penampilan." Ya, ucap Abu Nawas seraya pamit undur diri. Kisah selanjutnya. Teka-teki batu keberuntungan. Di sebuah pagi yang indah di kota Baghdad, seorang pedagang dari negeri jauh datang ke istana Raja Harun al-Rasyid. Pedagang ini membawa sebuah batu yang diklaim sebagai batu keberuntungan. Konon katanya membawa keberuntungan dan kemakmuran bagi siapapun yang memilikinya. Batu itu memiliki warna yang memikat, berkilauan seperti permata, namun dengan cahaya yang berbeda. Pedagang itu menghadap Raja Harun dan berkata, "Yang mulia, hamba membawa sebuah batu yang sangat langka. Barang siapa memiliki batu ini, akan diberkahi dengan keberuntungan dan kemakmuran yang tak terhingga. Namun, batu ini juga menyimpan sebuah teka-teki yang hanya bisa dipecahkan oleh orang yang benar-benar bijaksana dan cerdas." Raja Harun yang selalu tertarik dengan hal-hal luar biasa, menatap batu itu dengan penuh minat. "Apa teka-teki yang harus dipecahkan?" tanyanya. Pedagang itu tersenyum dan menjawab, "Yang mulia, teka-tekinya adalah, aku adalah batu keberuntungan, namun keindahanku hanya akan tampak bagi mereka yang mengenal nilai sejati. Apakah aku benar-benar membawa keberuntungan, atau hanya ilusi belaka?" Raja Harun merasa tertantang oleh teka-teki itu, dan segera memanggil Abu Nawas, penasihatnya yang terkenal dengan kecerdasannya. "Abu Nawas, lihatlah batu ini, dan dengarkan teka-teki yang dibawanya. Aku ingin kau memecahkan teka-teki ini, dan menemukan kebenaran di balik batu keberuntungan ini." Abu Nawas mengangguk dan mendekati batu tersebut. Dia memeriksanya dengan teliti, memperhatikan kilauannya yang mempesona. Namun, Abu Nawas juga tahu bahwa kilauan dan keindahan seringkali bisa menipu mata. Dia merenungkan teka-teki itu sejenak dan berkata, "Yang mulia, izinkan hamba untuk membawa batu ini pulang dan memikirkannya lebih dalam. Hamba akan kembali dalam beberapa hari dengan jawabannya." Raja Harun setuju, dan Abu Nawas membawa batu itu pulang. Selama beberapa hari berikutnya, Abu Nawas memikirkan teka-teki itu dengan seksama. Dia berbicara dengan para ahli batu dan cendekiawan, mencari petunjuk tentang batu tersebut. Namun, semakin dia mencari, semakin dia yakin bahwa jawabannya tidak hanya terletak pada keindahan batu itu. Akhirnya, Abu Nawas mendapat ide. Dia kembali ke istana dan menghadap Raja Harun. "Yang mulia, hamba telah menemukan jawabannya. Batu ini memang indah, tetapi keindahannya hanyalah permukaan. Keberuntungan dan kemakmuran sejati tidak datang dari benda mati seperti batu, tetapi dari hati dan tindakan kita sendiri." Raja Harun memandang Abu Nawas dengan penuh minat. "Jelaskan lebih lanjut Abu Nawas," lanjut Raja penasaran. "Yang mulia, batu ini mungkin bisa membawa keberuntungan sementara, namun jika kita terlalu bergantung padanya, kita akan melupakan kekuatan dan potensi dalam diri kita sendiri. Keberuntungan sejati datang dari kebijaksanaan, kejujuran, dan kerja keras. Batu ini hanyalah ilusi belaka jika kita tidak memahami nilai sejati dari keberuntungan." Pedagang yang membawa batu itu tampak tidak senang dengan jawaban Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa batu ini hanya ilusi? Banyak orang percaya akan kekuatannya."
Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Aku akan menunjukkan sesuatu yang mungkin bisa mengungkap kebenaran sebenarnya." Abu Nawas lalu mengeluarkan batu yang serupa dengan batu bertuah tersebut yang telah ia beli di pasar tadi. Abu Nawas meletakkan kedua batu itu di hadapan Raja Harun dan pedagang tersebut. "Yang mulia, lihatlah kedua batu ini. Yang mana yang Anda pikir adalah batu keberuntungan?" Raja Harun memperhatikan kedua batu itu dengan seksama. Mereka tampak hampir identik. "Aku tidak bisa membedakannya," kata Raja Harun. Abu Nawas mengangguk. "Itulah intinya yang mulia. Batu keberuntungan ini hanyalah ilusi. Keberuntungan sejati datang dari tindakan dan kebijaksanaan kita, bukan dari benda mati seperti batu." Raja Harun tersenyum puas dan berkata, "Abu Nawas, kau sekali lagi membuktikan kecerdasan dan kebijaksanaanmu. Kau telah mengungkap kebenaran di balik batu keberuntungan ini." Pedagang itu menyadari bahwa tipuan dan tipu muslihatnya telah terungkap. Ia meminta maaf kepada Raja Harun dan Abu Nawas. Dia mengakui bahwa batu itu hanyalah batu biasa yang diukir dengan indah untuk menarik perhatian. Raja Harun mengampuni pedagang itu, namun memperingatkannya untuk tidak mencoba menipu orang lain lagi. Kisah selanjutnya. Menghilangnya gelang emas. Suatu hari, Raja Harun mengadakan pesta besar di istana untuk merayakan pernikahan putrinya. Semua bangsawan dan tamu terhormat diundang untuk menghadiri acara tersebut. Di antara tamu yang hadir, ada seorang pedagang kaya yang membawa hadiah istimewa, sebuah gelang emas yang dihiasi dengan permata berharga. Gelang emas itu menarik perhatian semua orang dengan kilauannya yang mempesona. Setelah pesta usai, gelang itu disimpan dengan hati-hati di dalam kotak perhiasan di kamar Raja Harun. Namun, keesokan paginya, gelang emas itu hilang. Raja Harun sangat marah dan khawatir karena gelang itu bukan hanya berharga, tetapi juga simbol kehormatan bagi kerajaannya. Raja Harun segera memanggil Abu Nawas, penasihatnya yang terkenal dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya. "Abu Nawas, gelang emas yang sangat berharga telah hilang dari kamarku. Aku ingin kau menyelidiki dan menemukan siapa yang mencurinya." Abu Nawas mengangguk dengan penuh pengertian. "Baik yang mulia, hamba akan menyelidiki kasus ini dengan hati-hati. Hamba mohon izin untuk memeriksa kamar dan berbicara dengan semua orang yang hadir di pesta tadi malam." Raja Harun mengizinkan Abu Nawas untuk memulai penyelidikannya. Abu Nawas pertama-tama memeriksa kamar tempat gelang itu disimpan. Dia memperhatikan bahwa tidak ada tanda-tanda pintu atau jendela yang dibuka paksa. Ini berarti pencuri itu mungkin seseorang dari dalam istana. Abu Nawas kemudian memanggil semua pelayan dan penjaga yang bertugas malam itu untuk diinterogasi. Dia mendengarkan setiap kesaksian dengan saksama, mencoba menemukan petunjuk yang mungkin. Namun, tidak ada yang tampak mencurigakan. Semua orang mengaku tidak tahu apa-apa tentang gelang yang hilang. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas memiliki gagasan cerdik. Dia meminta Raja Harun untuk mengumpulkan semua tamu yang hadir di pesta keesokan harinya di aula besar istana. Raja Harun setuju, dan semua tamu pun berkumpul dengan penuh keingintahuan. Abu Nawas berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara lantang, "Yang mulia dan hadirin sekalian, hamba telah menemukan cara untuk menemukan pencuri gelang emas. Hamba memiliki sebuah metode yang akan mengungkap kebenaran dengan cepat. Setiap orang yang hadir di pesta tadi malam akan mendapatkan sehelai kertas dan sebuah pena. Tulis di kertas tersebut apakah Anda bersalah atau tidak. Tidak perlu menuliskan nama. Setelah itu, lipat kertas tersebut dan masukkan ke dalam kotak yang telah disediakan." Semua orang mengikuti instruksi Abu Nawas. Setelah semua kertas dikumpulkan, Abu Nawas membuka kotak tersebut dan mulai membaca setiap kertas. Semua kertas bertuliskan, "Tidak bersalah," kecuali satu kertas yang kosong. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Yang mulia, pencuri gelang emas telah terungkap. Orang yang tidak menuliskan apapun di kertasnya adalah pencurinya. Dia takut jika menulis, 'Tidak bersalah,' dia akan tertangkap karena kebohongannya." Semua orang di aula terkejut.
Abu Nawas memandang para tamu dengan tajam dan berkata, "Sekarang, siapa di antara kalian yang tidak menuliskan apapun di kertasnya?" Sebuah keheningan menyelimuti ruangan. Akhirnya, seorang pelayan muda dengan wajah pucat maju ke depan. "Mohon ampuni hamba yang mulia. Memang hamba yang mengambil gelang itu. Hamba sangat tergoda oleh kecantikannya dan tidak tahu harus berbuat apa," kata pelayan itu dengan suara gemetar. Raja Harun al-Rasyid marah tetapi juga merasa lega bahwa pencuri telah ditemukan. "Mengapa kau mengambil gelang itu?" tanya Raja Harun. "Yang mulia, hamba berasal dari keluarga yang sangat miskin. Hamba melihat gelang itu sebagai jalan keluar dari kemiskinan hamba. Mohon ampun atas perbuatan hamba yang bodoh ini," jawab pelayan itu. Raja Harun terdiam sejenak, kemudian berkata, "Kau telah melakukan kesalahan besar, tetapi aku menghargai keberanianmu untuk mengakui kesalahanmu. Aku akan memberimu kesempatan kedua. Namun, kau harus mengembalikan gelang itu sekarang juga." Pelayan itu segera mengembalikan gelang emas tersebut kepada Raja Harun. Raja Harun mengampuni pelayan itu tetapi memperingatkan bahwa kesalahan serupa tidak akan dimaafkan lagi. Abu Nawas menerima pujian dari Raja Harun dan para tamu atas kecerdikannya dalam menyelesaikan masalah ini. "Abu Nawas, kau sekali lagi menunjukkan kebijaksanaanmu. Kau telah menyelamatkan kehormatan istana dan mengajarkan kita semua pelajaran berharga tentang kejujuran." Abu Nawas menunduk hormat dan berkata, "Yang mulia, hamba hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk negeri ini. Semoga kita semua belajar dari kejadian ini bahwa kejujuran dan integritas adalah harta yang paling berharga." Ucap Abu Nawas kembali menunduk setelah berbicara. Kisah selanjutnya. Rahasia di balik buku tanpa kata. Suatu hari, ada seorang pedagang dari negeri jauh datang ke istana membawa sebuah hadiah yang sangat aneh, yaitu sebuah buku besar tanpa satu kata pun di dalamnya. Halaman-halamannya bersih dan putih, tanpa sedikit pun tulisan. Pedagang itu menghadap Raja Harun dan berkata, "Yang mulia, hamba membawa sebuah buku dari negeri jauh. Buku ini sangat istimewa karena meskipun tampak kosong, ia menyimpan sebuah rahasia besar. Hanya orang yang benar-benar bijak dan cerdas yang bisa mengungkap rahasia buku ini." Raja Harun sangat tertarik dengan buku tersebut dan ingin mengetahui rahasianya. "Abu Nawas, lihatlah buku ini. Tampaknya kosong, tetapi pedagang ini mengatakan ada rahasia besar di dalamnya. Aku ingin kau mengungkap rahasia itu." Abu Nawas memandang buku itu dengan penuh rasa ingin tahu. Dia menerima tantangan itu dan mulai memeriksa buku tersebut. Setelah memeriksa setiap halaman dan menemukan bahwa semua halaman kosong, dia berkata kepada Raja Harun, "Yang mulia, izinkan hamba untuk memikirkannya sejenak. Hamba akan kembali dengan jawabannya." Raja Harun setuju, dan Abu Nawas pun pulang. Keesokan harinya ia kembali ke istana. Abu Nawas merenungkan teka-teki buku itu. Dia memikirkan berbagai kemungkinan. Mungkin buku ini ditulis dengan tinta tak terlihat, atau mungkin rahasianya terletak pada cara buku itu dipegang atau dibaca. Namun, setelah mencoba berbagai cara, dia tetap tidak menemukan petunjuk apapun. Merasa buntu, Abu Nawas memutuskan untuk mencari petunjuk dari orang-orang bijak dan cendekiawan di kota. Dia berbicara dengan beberapa orang yang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai hal, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Buku itu tampaknya benar-benar kosong dan misterius. Satu malam, ketika Abu Nawas sedang duduk merenung di rumahnya, dia melihat bulan purnama di langit. Terinspirasi oleh ketenangan malam itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang penting. Dia segera kembali ke istana dan menghadap Raja Harun al-Rasyid. "Yang mulia, hamba telah menemukan jawabannya. Buku ini memang kosong, tetapi rahasianya bukan terletak pada apa yang tertulis di dalamnya, melainkan pada apa yang bisa kita pelajari darinya." Raja Harun memandang Abu Nawas dengan penuh minat. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan menjelaskan, "Yang mulia, buku ini mengajarkan kita tentang potensi dan kemungkinan. Halaman-halaman kosongnya melambangkan kesempatan yang tak terbatas. Kita bisa menulis apa saja di dalamnya, menciptakan cerita, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Ini adalah simbol dari imajinasi dan kreativitas manusia.
Buku ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk menentukan masa depan kita sendiri. Raja Harun terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Jadi, rahasianya adalah bahwa buku ini adalah kanvas kosong bagi kita untuk mengisi dengan apapun yang kita inginkan. Benar, Yang Mulia, ini adalah pelajaran tentang potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Buku ini mungkin tampak kosong, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Kita yang harus mengisinya dengan ide, impian, dan pengetahuan kita. Raja Harun tersenyum dan berkata, Abu Nawas, kau telah mengungkap rahasia di balik buku tanpa kata ini dengan cara yang sangat mendalam dan penuh makna. Pedagang yang membawa buku itu juga tampak terkesan. Yang Mulia, Abu Nawas benar. Buku ini memang dimaksudkan untuk mengajarkan tentang potensi dan kreativitas. Hamba senang melihat bahwa rahasianya telah terungkap dengan cara yang begitu bijaksana. Raja Harun memberikan penghargaan besar kepada Abu Nawas atas kecerdasannya dalam menyelesaikan teka-teki ini. Dia juga memutuskan untuk menyimpan buku tersebut sebagai simbol di istana, mengingatkan semua orang akan potensi tak terbatas yang ada dalam diri mereka. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan jam pasir aneh. Raja Harun al-Rasyid selalu mencari cara baru untuk menguji kecerdasan penasihatnya yang terkenal, yaitu Abu Nawas. Suatu hari, seorang pedagang di pasar datang ke istana membawa sebuah benda aneh, yaitu sebuah jam pasir besar yang diklaim memiliki kemampuan unik untuk menghitung waktu secara tidak biasa. Pedagang itu menghadap Raja Harun dan berkata, Yang Mulia, hamba membawa jam pasir yang sangat istimewa. Pasir dalam jam ini tidak jatuh dengan kecepatan yang konstan, tetapi berubah-ubah secara misterius. Kadang-kadang pasir jatuh cepat, kadang-kadang lambat, dan kadang-kadang hampir berhenti sama sekali. Hanya orang yang sangat cerdas yang bisa memahami dan memprediksi perilaku jam pasir ini. Raja Harun sangat tertarik dan ingin mengetahui rahasia di balik jam pasir aneh itu. Abu Nawas, lihatlah jam pasir ini dan pecahkan teka-tekinya. Aku ingin kau menjelaskan mengapa pasir dalam jam ini jatuh secara tidak menentu. Abu Nawas memandang jam pasir itu dengan penuh rasa ingin tahu. Dia menerima tantangan tersebut dan mulai memeriksa jam pasir itu dengan seksama. Dia mengamati pergerakan pasir, mencatat perubahan kecepatan, dan mencoba memahami pola yang mungkin ada. Namun, setelah berjam-jam mengamati, dia tidak menemukan petunjuk yang jelas. Merasa buntu, Abu Nawas memutuskan untuk memikirkannya lebih lanjut. Selama beberapa hari berikutnya, Abu Nawas terus mempelajari jam pasir itu, mencoba berbagai eksperimen untuk mengungkap rahasianya. Dia mengamati jam pasir itu di berbagai kondisi cahaya dan suhu, tetapi tetap tidak menemukan pola yang konsisten. Satu malam, ketika Abu Nawas sedang duduk merenung di bawah cahaya lilin, dia tiba-tiba mendapat ide. Dia ingat bahwa perilaku pasir bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk medan magnet dan listrik statis. Dia memutuskan untuk mencoba eksperimen baru. Keesokan harinya, dia kembali ke istana dengan rencana baru. Yang Mulia, hamba telah menemukan jawabannya. Hamba butuh bantuan beberapa alat untuk membuktikan teori hamba. Hamba memerlukan beberapa magnet dan kain sutra. Raja Harun memandang Abu Nawas dengan penuh minat dan memerintahkan pelayan untuk menyediakan alat yang diminta. Setelah semua alat tersedia, Abu Nawas mulai eksperimennya. Dia meletakkan magnet di sekitar jam pasir dan menggosokkan kain sutra untuk menghasilkan listrik statis. Setelah beberapa saat, Abu Nawas mengamati perubahan yang terjadi pada kecepatan pasir yang jatuh dalam jam pasir itu. Ternyata, medan magnet dan listrik statis memang mempengaruhi pergerakan pasir dalam jam tersebut. Ketika magnet mendekat, pasir jatuh lebih lambat atau berhenti sejenak. Ketika kain sutra menghasilkan listrik statis, pasir jatuh lebih cepat atau lebih lambat tergantung pada orientasi medan listrik. Raja Harun terkesan dengan penemuan ini dan berkata, Abu Nawas, bagaimana kau bisa menemukan bahwa medan magnet dan listrik statis mempengaruhi pergerakan pasir dalam jam ini? Abu Nawas tersenyum dan menjelaskan, Yang Mulia, hamba berpikir bahwa pasir bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tak terlihat oleh mata. Medan magnet dan listrik statis adalah dua dari banyak kekuatan yang bisa mempengaruhi benda-benda kecil seperti butiran pasir.
hamba hanya mencoba eksperimen sederhana untuk membuktikan teori ini. Pedagang yang membawa jam pasir itu tampak terkejut dan terkesan. Yang mulia, Abu Nawas benar. Jam pasir ini sebenarnya dirancang untuk menunjukkan betapa banyak hal di dunia ini yang bisa dipengaruhi oleh kekuatan yang tidak kita lihat. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana dunia kita penuh dengan keajaiban yang tersembunyi. Raja Harun mengangguk dan berkata, Abu Nawas, sekali lagi kau telah menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaanmu. Pelajaran ini sangat berharga. Jam pasir ini bukan hanya benda aneh, tetapi juga alat untuk memahami lebih banyak tentang dunia kita. Abu Nawas menerima pujian dari Raja Harun. Yang mulia, hamba hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk negeri ini. Semoga kita semua belajar dari kejadian ini bahwa dunia ini penuh dengan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Terang Abu Nawas. Demikianlah kisah Abu Nawas, yang tidak pernah kehabisan ide, untuk menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.